Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Sistem Pertanian di Tuban, yaitu tradisional, modern, berkelanjutan, dan presisi, serta dampaknya terhadap pembangunan pertanian. Di sini adalah nama anggota kelompok kami. Ada Fanya Aulia, Albert Rizkia, Mahlifatul Fajriah, Kaiza Yude, dan saya sendiri Raya Izana Abkaria. Untuk yang pertama, pendahuluan latar belakang Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebagai salah satu wilayah agraris yang vital memiliki beragam sistem pertanian yaitu tradisional, modern kelanjutan, dan presisi yang berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Pertanian tradisional masih dominan dengan mengandalkan kearifan lokal, sementara modernisasi melalui teknologi seperti pertanian presisi mulai diperkenalkan meskipun terbatas. Kesadaran akan pertanian berkelanjutan ini juga meningkat sebagai respon terhadap degradasi lahan dan perubahan iklim. Studi tentang sistem-sistem ini penting untuk memahami kontribusi terhadap produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani sekaligus menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama untuk rumusan masalah adalah bagaimana karakteristik sistem pertanian tradisional, modern, berkelanjutan, dan presisi di Kabupaten Tuban. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pertanian tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak dari sistem pertanian tersebut terhadap pembangunan pertanian di Tuban. Adanya tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi praktik pertanian tradisional, modern, berkelanjutan, dan presisi di Tuban. Yang kedua, menganalisis dampak masing-masing sistem terhadap produktivitas, lingkungan, dan juga ekonomi petani. Dan yang terakhir, memberi rekomendasi untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi di Tuban. Di sini pembahasan yang pertama adalah pertanian tradisional yang berada di Kecamatan Banjar dan Jenu, Kabupaten Tuban, masih mengandalkan metode turun-temurun dengan penggunaan alat sederhana seperti cangkul dan bajak, serta ketergantungan pada pola musim dan curah hujan untuk menanam komoditas seperti jagung, kedelai, dan padi. Hal ini berdasarkan jurnal dari Sari et al. Tahun 2021. Sistem ini bersifat subsisten dengan produktivitas terbatas dan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim akibat kurangnya irigasi meskipun penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama manual menunjukkan praktik yang ramah lingkungan. Namun kondisi ini lebih disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap input modern daripada kesadaran akan pertanian berkelanjutan, sehingga diperlukan intervensi berupa teknologi tepat guna, pengembangan irigasi sederhana, dan juga pelatihan metode pertanian modern untuk dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Selanjutnya yaitu sistem pertanian modern, di mana sistem pertanian modern di Indonesia ini yang diterapkan sejak era Orde Baru melalui Revolusi Hijau, ditandai dengan adanya penggunaan teknologi modern seperti traktor, mesin penggiling, kemudian ada input kimia seperti pupuk urea dan pestisida, kemudian juga ada bibit unggul, serta kebijakan sentralistik seperti program BIMAS yang memberikan subsidi pupuk. Nah, informasi ini kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Ferdi dan Sugeng pada tahun 2021. Nah, meski berhasil meningkatkan produktivitas pangan jangka pendek seperti di Desa Kaligede, Kabupaten Tuban ini, di mana mereka hasil panennya itu meningkat menjadi 10-20 ton. Sistem ini menimbulkan dampak negatif juga berupa kerusakan ekosistem, ketergantungan petani pada input kimia mahal, kesenjangan sosial, dan pergeseran kearifan lokal yang ramah lingkungan. Nah, revolusi hijau ini gagal menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Justru malah menyebabkan ketergantungan impor pupuk atau benih serta masalah dalam jangka panjang seperti degradasi lingkungan dan kemiskinan struktural petani sehingga informasi reforma diperlukan sorry diperlukan reformasi kebijakan pertanian yang lebih
berkeadilan, dan berwawasan ekologis. Lanjut. Selanjutnya yaitu pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini merupakan pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin atau dalam kegiatan produksi pertanian ini mengarah pada penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan. Pada kelompok tani Makaryo di Desa Waleran Tuban menerapkan sistem pertanian berkelanjutan melalui integrasi jagung sapi dengan rasio 1 hektar jagung dan 2 ekor sapi menciptakan siklus nutrisi tertutup di mana kotoran sapi menjadi pupuk organik yaitu sebanyak 10 ton per hektar dan limbah jagung menjadi pakan ternak. Hal ini menurut jurnal dari Surwanto dan Brihantoro pada tahun 2020. Sistem ini meningkatkan produktivitas jagung menjadi 6.890 kilogram per hektar sekaligus menghemat 9.651 ton urea per tahun yang nilainya senilai dengan 20,651 miliar di Tuban, sementara pelatihan Silase mengoptimalkan pemanfaatan berangkas jagung. Meskipun berhasil menerapkan prinsip LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture dengan mengurangi ketergantungan input kimia dan meningkatkan bahan organik tanah, tantangan utama berupa keterbatasan modal petani dan ketergantungan pada lahan perhutani memerlukan dukungan pemerintah melalui pembiayaan dan fasilitasi kolaborasi. Model circular farming ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi petani kecil, tetapi juga menawarkan solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim melalui optimalisasi sumber daya lokal. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanian presisi. Untuk implementasinya sistem pertanian presisi di Kabupaten Tuban ini melalui aplikasi digital seperti Petani Apps dan Agridesa, menunjukkan potensi transformasi digital sektor pertanian, di mana faktor ekspektasi kinerja, usaha, dan kondisi fasilitasi menjadi pendorong utama adopsi teknologi menurut model UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Meskipun mampu meningkatkan efisiensi usaha tani atau seperti optimalisasi pupuk atau air, akses informasi pasar atau iklim, dan didominasi petani muda, yaitu kisaran 15-34 tahun. Tingkat adopsi ini masih dikatakan rendah, yaitu sebesar 13,4% akibat keterbatasan literasi digital, infrastruktur internet, serta resistensi petani usia lanjut, yaitu kira-kira 55 tahun ke atas. Sistem ini mendorong pembangunan pertanian melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan dampak lingkungan. Namun memerlukan kebijakan komprehensif berupa pelatihan literasi digital, subsidi teknologi, penguatan infrastruktur pedesaan, dan kemitraan dengan pelaku agritek untuk memastikan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, eh, dari keempat jenis pertanian tersebut terdapat dampak dari sistem pertanian yang ada di dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Tuban. Yang pertama itu dari pertanian tradisional terlebih dahulu, terdapat dampak positifnya yaitu menjadi ramah lingkungan, terus menjaga kearifan lokal dan juga biaya produksi rendah. Namun terdapat juga dampak negatifnya yaitu produktivitasnya itu termasuk rendah. Terus ketergantungan terhadap cuaca sehingga eh hal ini tuh mengakibatkan kurang adanya kompetitif di pasar modern sehingga produksinya itu nggak bisa mengikuti seperti pertanian-pertanian yang lainnya. Terus dari dampak pembangunannya sendiri itu perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan nilai tradisional dari pertanian tradisional itu sendiri. Untuk selanjutnya itu pertanian modern. Dampak positifnya tentunya produktivitasnya itu tinggi. Terus waktu tanamnya itu lebih cepat dan juga hasil panennya lebih besar. Namun, dari hal-hal positif itu tentunya terdapat dampak negatif seperti biaya yang lebih tinggi,
terus degradasi tanah, dan juga ketergantungan. Terus dari dampak pembangunan itu dapat meningkatkan ketahanan pangan, tapi perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang tepat. Lalu selanjutnya adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan sendiri itu memiliki dampak positif seperti mengurangi dampak lingkungan, terus meningkatkan kesuburan tanah, dan juga diversifikasi produk. Namun untuk dampak negatifnya itu butuh pengetahuan lebih, adaptasi lambat di kalangan petani tradisional, sehingga diperlukan apa ya, orang-orang yang benar-benar udah expert lah untuk pertanian berkelanjutan ini. Namun untuk selanjutnya itu dari dampak pembangunannya sendiri, solusi jangka panjangnya untuk ketahanan pangan itu terjamin gitu lah untuk pertanian berkelanjutan, karena berkelanjutan, dan juga ekosistemnya itu lebih sehat karena pertanian berkelanjutan itu harus benar-benar dijaga lah daerah sekitarnya itu, kayak tadi kan meningkatkan kesuburan tanah. Terus selanjutnya adalah pertanian presisi. Pertanian presisi itu efisiensinya sangat tinggi dan juga menggunakan sumber daya yang optimal. Dan ini tuh pertanian yang dilakukan berdasarkan data. Namun untuk dampak negatifnya, karena menggunakan teknologi sehingga biaya teknologinya itu mahal. Terus rentan terhadap gangguan teknis karena apa ya, kayak yang melakukan itu bukan dari kita ya, kayak seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Abim, itu kalau pertanian presisi itu menggunakan seperti aplikasi gitu, sehingga benar-benar harus diperhatikan. Terus untuk akses ke petani kecil itu masih terbatas. Terus dari dampak pembangunannya, masa depan pertanian itu jelas lebih efisien karena semakin berkembangnya zaman, tentunya teknologi itu semakin maju. Dan juga tetap perlu subsidi dan juga pelatihan untuk petani untuk menggerakkan pertanian presisi ini. Lalu untuk next slide, masuk dalam penutup. Jadi di Kabupaten Tuban itu memiliki keragaman sistem pertanian yang mencakup pertanian tradisional, modern, berkelanjutan, dan juga presisi. Masing-masing dengan karakteristik yang unik seperti yang kami jelaskan. Terus pertanian tradisional itu emang ramah lingkungan, namun memiliki rendah produktivitas sehingga eh, untuk bersaing di pasar modern itu juga kurang. Ya, terus untuk pertanian modern itu memang meningkatkan hasil panen, tetapi menyebabkan degradasi tanah dan juga menjadi ketergantungan input kimia sehingga lingkungan sekitarnya itu tidak baik. Terus untuk sistem yang berkelanjutan melalui integrasi tanaman ternak menawarkan sistem sirkular dengan manfaat sumber daya lokal. Sedangkan pertanian yang presisi itu berbasis teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi meski menghadapi kendala adopsi akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur. Optimalisasi pembangunan pertanian di Tuban memerlukan pendekatan holistik yang menyeimbangkan produktivitas, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan akses teknologi untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan jangka panjang. Adapun juga rekomendasi dari kami, yang pertama adalah pendampingan kepada petani tradisional supaya eh, mereka bertani itu menjadi lebih efisien. Terus selanjutnya adalah untuk regulasi penggunaan eh, pupuk kimia itu dikurangi dalam pertanian modern. Terus pelatihan dan subsidi teknologi presisi agar bisa diakses oleh petani kecil, karena teknologi itu mau nggak mau di perkembangan zaman ini kita harus mulai belajar karena segala hal itu udah dilakukan dengan teknologi, begitu juga di pertanian. Terus terus adanya kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan juga petani
untuk pertanian yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terhadap pertanian di Kabupaten Tuban. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.